membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 13 ayat 44 sampai yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Peringkupnya adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan dalam Matius 13 ayat 44-46, Tuhan Yesus berkata, ada dua hal dalam hal kerajaan surga. Yang pertama dikatakan ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Hal kerajaan surga adalah orang menemukan harta yang sangat berharga. Karena dapat menemukan harta yang berharga itu, dia menjual miliknya lalu membeli ladang itu di mana harta itu berada. Tuhan Yesus memberitakan perumpamaan ini adalah tidak lain, adalah sosok kita, orang-orang yang menemukan jalan keselamatan, jalan pengampunan, jalan pertobatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada tidak lain, kita akan, kalau datang kepada Dia, kita akan diubahkannya. Kita akan diubahkan. Kalau dulu kita jahat, kalau mungkin dulu kita seorang yang berdosa, kalau dulu seorang yang boleh katakan terlalu jauh daripada Tuhan, ketika kita menemukan Tuhan sebagai juru selamat dan kita mau datang kepada Dia dan bertobat, kita akan diubahkannya. Paulus menuliskannya dalam kitab Filipi. Dia dulu adalah seorang yang boleh dikatakan dapat hak untuk menghancurkan pengikut Tuhan. Sampai dia mau ke Damstik. Ketika di Damstik, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapakah engkau? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Lalu dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia memberitakan Injil Kerajaan Surga ke Asia, ke Eropa, dan banyak lagi. Dan dia menulis 13 buku dalam kitab ini. Apa yang direnungkan ketika dia bertemu dengan Tuhan? Dahulu, dia seorang Farisi, seorang ahli Taurat. Dia berkata, dia anggap sampah semua. Dalam Filipi 13, dia menuliskannya, bahwa apa yang telah kukerjakan dahulu adalah sampah ketika ketemu Tuhan. Tuhan mengubahku menjadi orang yang berharga dan menjadi rasul bagi banyak bangsa. Olehnya sebab itu dia menuliskan 13 buku. Inilah yang dikatakan Tuhanlah kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya. Lalu oleh sebab sukacitanya pergilah yang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ada harga yang mahal. Ada harga yang kita harus kerjakan ketika kita miliki Tuhan. Kita tidak boleh lagi melakukan suatu kejahatan. Kita tidak boleh lagi melakukan suatu dosa. Kita tidak lagi melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab ketika kita menemukan Tuhan, Tuhan telah menebus kita dengan darah yang mahal. Oleh darah yang ditumpahkan di Bukit Jujuta di atas kayu salib dengan harga mahal. Sebab itu kita datang kepada Tuhan. Kita tahu di mana Tuhan berada, kita akan berada sampai keselamatan diberikan, rumah di surga. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesuslah yang mengenalkan Allah pencipta langit bumi alam semesta ini, Bapa surgawi, Allah yang kita cintai. Di manakah Dia? Dia di surga. Tuhan Yesuslah yang memperkenalkan surga itu. Sebab Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Demikianlah dikatakan juga kepada seorang yang mempunyai harta banyak. Yang dikatakan di situ, Tuhan Yesus memberi jawaban kepada seorang anak muda yang memiliki harta.
Jika engkau mau diselamatkan, jualah hartamu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Ikutlah aku. Betapa beratnya dia untuk melakukan hal tersebut. Sebab demikianlah Tuhan Yesus berkata, apa yang ada di dunia ini, dia tidak kekal. Sebab karat dan ganggat akan merusaknya hartamu. Tetapi kalau hartamu di surga, engkau memberikan orang-orang dengan penuh belas kasihan, engkau berdoa, engkau melayani Tuhan, menginjil, hartamu di surga akan melimpah. Ketika engkau memberi sesamamu dengan tidak memperhitungkannya dan tidak membalaskannya, maka percayalah, hartamu kekal. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Sebab ketika engkau mengikatkan di bumi dan di surga, dia akan terikat, kata Tuhan Yesus. Tetapi ketika engkau melepaskan di bumi, maka di surga pun akan terlepas. Ketika engkau mengingini dunia ini, kekayaan dan harta, maka engkau terlepas dari surga. Tetapi kalau engkau mengingini keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka engkau akan memiliki kerajaan surga bersama Yesus. Ini hal yang pertama dikatakan Tuhan Yesus. Perumpamaan hal kerajaan surga, harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya. Oh lagi, sebab sukacita pergilah menjual seluruh miliknya lalu beli ladang itu. Jadi ada harga yang kita harus bayar kepada Tuhan. Ketika kita menemukan Tuhan, kita tidak lagi melakukan hal yang berdosa, yang tidak berkenan. Ada harga yang kita lakukan. Kita harus bersukacita, memuji, beribadah, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita, itulah menjadi jalan kehidupan dan terang bagi kita. Hal yang kedua dikatakan ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah dikatakan ayat 45. Tadi boleh dikatakan kita mencari Tuhan, maka kita menemukan Tuhan. Kita menemukan hadiratnya. Dan sekarang demikianlah Tuhan mencari kita sebagai seorang yang dianggap mutiaranya, harta yang berharganya. Tuhan Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk mencari domba-domba yang terhilang. Sebab begitu besar kasih Allah kan dunia ini diberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Begitulah Tuhan menyambut kita. Kita sebagai harta yang berharga, mutiara yang berharga di mata Dia. Dia mencarinya, dan dikatakan di sini dia mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan yang mutiara itu, yang berharga itu, ia mencuri seluruh mutiara, menjual seluruh hartanya, lalu membeli mutiara itu. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu dengan harga mahal, dengan harga lunas. Kita dibayarnya bukan dengan barang panah, bukan perak, bukan juga dengan emas, tetapi dengan darah anak domba Allah. Kita ditebusnya dan diselamatkannya. Demikianlah kita mendapatkan hal renungan firman Tuhan di pagi yang indah ini, dua hal. Sebab Injil itu adalah kabar baik, Bapak Ibu sekalian. Injil itu adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Bukan kabar menuding-nuding dosa lalu tidak ada solusinya. Bukan menghina orang, mencaci maki orang. Bukan. Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Ketika kita datang kepada Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan menyambut kita. Dan Tuhan menganggap kita sebagai amat yang berharga di matanya. Sebab kita diciptakan oleh Dia sangat mulia, serupa dengan gambarnya. Jari-jarinya pun membentuk kita. Dan itulah dikatakan dalam Mazmur, sedari kandungan kita dibentuknya oleh jari-jarinya. Bapak Ibu sekalian, betapa berharganya kita dicari oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan mengatakan, demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama dikatakan bagaimana kita datang kepada Tuhan, dan firman berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah selama engkau hidup, maka engkau akan menemukan Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, lalu disambut dengan ayat 45 ini, kita dianggap yang paling berharga. Tuhan menyambut kita. Tuhan tidak pernah memandang hina dan tidak memandang rupa kita.
Kita orang berdosa, kita orang bermasalah, kita orang yang punya sakit apapun juga, Tuhan mau menyambut kita, asal kita percaya. Kalau kita sakit, kita pun akan disembuhkannya. Sebab firman berkata dalam Yesaya 53 ayat 5, sesungguhnya penyakit kita lah ditanggungnya, dan kelemahan kita lah yang dipikulnya. Dan kita menganggap dia begitu mengerikannya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan oleh bulu-bulu Yesus kita disembuhkan. Yesus ke dalam dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi kita, memberikan penebusan dosa, memberikan jalan keluar, dan memberikan perdamaian kita dengan Bapa di surga. Sebab dosa itu tidak pernah akan dapat diselesaikan dengan apapun, dengan caranya, dengan harta, dengan amal, dengan apapun tidak bisa diselesaikan, karena itu pelanggaran yang luar biasa di mata Bapa Tuhan. Sebab itu dengan cara Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus, itulah cara. Maka itu ketika kita datang kepada Yesus, maka Yesus akan menyambut kita. Dia tidak pernah memandang rupa dan tidak pernah memandang hina. Seorang wanita yang mengalami, Bapak Ibu sekalian, ketika dia tahu bahwa dia seorang pendosa, datang kepada Tuhan, dia membawa buli-buli minyak narwastu yang mahal harganya. Dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan. Dia oleskannya di kakinya, dia oleskannya dengan rambutnya, Alkitab mengatakan. Dan apa yang dikatakan di situ? Orang Farisi Saduki semua mengetahuinya bahwa wanita itu adalah seorang dosa. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, anak domba berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia berkata kepada wanita itu, dosamu telah diampuni. Ketika diampuni, dia bersuka cita. Dia pulang dan bergembira. Bapak Ibu sekalian, inilah ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah memandang rupa dan hina. Dia menyambut kita sebagaimana kita ada. Dia datang kepada kita asal kita mau datang kepada Dia, sujud, menyembah, mohon pengampunan, berserah kepada Dia. Lihatlah, Tuhan akan membukakan berkat-berkat ketika pintu yang tertutup yang lalu. Dia akan membukakannya. Dia akan membukakan jalan keluar. Dia akan memberikan engkau rezeki. Seperti Mazmur 23 dikatakan, aku tidak akan berkekurangan, sebab Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Inilah dua hal yang dikatakan hal kerajaan surga. Yang pertama, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, untuk renungan firman Tuhan, hal kerajaan surga, tentang seorang yang menemukan harta, lalu datang menjual hartanya dan membeli ladang itu untuk dapat memiliki. Begitu hal yang kedua, dan seorang menemukan mutiaranya dan menjual segala sesuatu untuk dapat mutiara itu. Berarti ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memandang rupa hina bagi kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, dosa kami adalah seperti kemejakan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kusembahkan putih 10 domba. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami sakit dan penyakit beban, Tuhan akan menyembuhkan kami. Sebab bilu-bilu Yesus telah menyembuhkan kami. Kami telah ditebus oleh darah yang mahal di Bukit Golgota, di atas kayu kaib. Bapa dalam surga, biarlah hari ini Engkau memberkati kami, menjaga kami, melihara kami, jauhkan kami dari segala yang jahat, lepaskan kami dari segala hal itu, jauhkan kami dari segala pencobaan. Bapa dalam surga, melainkan datangkan rezeki, rahmat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, dan berikanlah terobosan-terobosan berkeluarga kami diberkati. Rumah tangga kami, anak-anak kami akan gagah perkasa. Mereka akan mengembang patok ke kanan ke kiri. Bapa dalam surga, biar pagi hari ini firman menjadi rema, menjadi kekuatan bahwa hal kerajaan surga ada pada kami. Sebab sebagaimana kami memberitakan tentang Yesus ada pada kami telah memiliki kerajaan surga. Biarlah ini menjadi pegangan teguh bagi kami. Injil kerajaan surga, kabar baik bagi kehidupan kami. Biar Bapa dalam surga, pada pagi, siang, sore, dan malam hari ini kami serahkan kehidupan kami dalam rencana kehendak-Mu. Pimpinlah setiap langkah kehidupan kami pada jalan yang benar. Berjalanlah selalu bersama kami, Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau. Engkaulah sandaran kami, perlindungan kami. Dalam Mazmur 91, Engkau
Firman berkata, orang yang berteduh dalam naungan Tuhan, dijauhkan penyakit sampar, penyakit menular, walau 10.000 rebah sebelah kiri, 1.000 sebelah kanan, itu tidak akan menimpa. Tuhan akan menjauhkan kami dari segala penjara penangkap burung. Tuhan akan mendatangkan berkat yang melimpah, yaitu umur panjang, dan dikenyangkannya kami dengan kekayaan dan kehormatan. Bahkan para malaikat Tuhan menjaga kemah kami, bala tentara kerajaan surga. Tudungi kami dengan darah Kristus, biarlah Tuhan kau melihara kami pada hari ini. Bagimu segala puji, hormat, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur dia. Amin. Amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Pendeta Horace Wambing mengucapkan salam, Tuhan memberkati.